Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, mari silakan masuk dan silakan duduk. Terima kasih banyak, Bu. Kalau tidak salah, kamu Dwi Sinta ya, siswi kelas 12 IPS 1 yang terkenal pandai itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Elvaro Islamiati, guru bimbingan konseling di sekolah ini. Iya benar, Bu. Saya Dwi, siswi kelas 12 IPS 1. Ibu kok bisa tahu nama saya? Iya, saya tahu, apalagi dengan murid saya sendiri yang terkenal pandai dan sering dibicarakan oleh guru-guru di sekolah. Ibu bisa aja. Bagaimana kabar Dwi hari ini? Sebenarnya saya merasa kurang baik, Bu. Oh iya, ngomong-ngomong, kedatangan Dwi ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruh ke sini? Saya datang ke sini atas keinginan saya sendiri, Bu. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ingin memecahkan masalahnya, maka ke ruangan BK ini saja untuk mendapat bantuan dari guru BK di sini. Seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kalinya. Apakah kamu tahu apa itu konseling? Menurut saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya, Bu. Menurut kamu, apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Tidak tahu, Bu. Di sini, saya sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah, serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahanmu sendiri. Oh iya, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas yang perlu dipatuhi oleh konselor dan konseli dalam proses konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, jadi Dwi tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan yang Dwi hadapi kepada saya. Yang kedua, asas kesukarelaan, jadi konseli sukarela menceritakan permasalahannya kepada Ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Yang ketiga, asas keterbukaan, di sini konseli secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan yang Dwi hadapi kepada saya tanpa ditutup-tutupi. Dan masih banyak lagi asas yang lainnya. Dan hal yang penting juga yang harus diketahui bahwa dalam proses konseling ini, konselilah yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil. Guna menyelesaikan permasalahannya, konselor hanya sekedar membantu dalam menangani masalah yang dialami konseling. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Ya, saya juga berterima kasih karena Dwi sudah mau mendengarkan penjelasan saya tentang konseling. Iya, Bu, sama-sama. Berhubung sebentar lagi saya akan masuk kelas, saya hanya memiliki waktu 30-40 menit. Apakah waktu segitu sudah cukup? Saya rasa cukup, Bu, karena saya akan aktif dalam proses konseling ini. Baiklah, tadi Dwi mengatakan bahwa Dwi merasa kurang baik. Coba ceritakan kepada saya tentang masalah yang Dwi hadapi saat ini. Sebenarnya begini, Bu. Saya punya masalah dengan mantan pacar saya, Bu. Baiklah, saya sangat memahami permasalahan yang Dwi hadapi. Jadi di sini Dwi mempunyai masalah dengan mantan, seperti itu ya? Iya, Bu. Baiklah, Dwi bisa menceritakan masalah yang dihadapi Dwi tentang mantan pacar Dwi tersebut. Iya, Bu. Jadi begini,
Kami sudah berpacaran lebih dari 2 tahun dan sejak 2 minggu kemarin, saya putus dengan pacar saya. Iya, teruskan ceritanya, Dwi. Ketika saya sudah putus dengan pacar saya, hidup saya seperti hampa dan sangat merasa kehilangan yang begitu berat. Saya merasa sakit hati kepada mantan saya, Bu. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Dwi begitu sakit hati dengan laki-laki di masa lalu Dwi? Ya, Bu, jadi dulu mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya. Dia meninggalkan saya begitu aja. Dia laki-laki yang pembohong. Apa yang dia janjikan ternyata semuanya palsu. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya, Bu? Dwi mengatakan bahwa hidup Dwi terasa berat. Bisa Dwi jelaskan maksud dari perkataan Dwi tersebut? Iya, Bu, saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya. Hingga sekarang saya ingin sendiri dan menjadi orang yang pendiam. Saya berpikir semua laki-laki itu sama aja, Bu. Alasan apa yang membuat Dwi beranggapan semua laki-laki itu sama? Iya, Bu, memang semua laki-laki itu sama saja seperti mantan saya, hanya bisa mengecewakan perempuan aja. Jadi saya sekarang sudah jarang berteman dengan laki-laki dan sudah tidak percaya lagi dengan semua laki-laki. Hal itu membuat saya takut untuk membuka hati kepada laki-laki lain. Seandainya saya tidak bertemu dengan mantan saya, mungkin saya tidak akan seperti ini. Sepertinya Dwi mempunyai pemikiran bahwa jika tidak mengenal laki-laki di masa lalu, Dwi tidak akan menjadi seperti ini. Iya, Bu. Saya juga benci dengan mantan saya hingga saya juga menjauh dari teman laki-laki di kelas saya, Bu. Memangnya saya salah apa ya, Bu, hingga mereka tega memperlakukan saya seperti ini? Baiklah, terus apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Saya bingung, Bu. Baiklah, jadi masalah yang Dwi hadapi saat ini adalah Dwi merasa tidak percaya lagi dengan laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki. Karena Dwi menganggap semua laki-laki itu sama seperti yang di masa lalu Dwi, hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Benar begitu? Iya, Bu, benar begitu. Baiklah, dalam masalah yang dihadapi Dwi saat ini, saya bantu dengan strategi restrukturing kognitif karena tampaknya Dwi banyak berpikir negatif terhadap teman laki-laki. Apakah kamu tahu restrukturing kognitif? Tidak, Bu. Restrukturing kognitif itu adalah Dwi belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Dwi yang merasa berpikir negatif tentang teman-teman laki-lakinya, Dwi yang menganggap semua laki-laki itu sama, hanya menyakiti dan mengecewakan hati perempuan. Pikiran tersebut harus diubah karena tidak semua laki-laki itu seperti mantan pacar Dwi. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Strategi restrukturing kognitif. Iya, Bu, saya bingung dalam pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti ini, Bu. Iya, Dwi. Dan dalam proses konseling ini, saya akan mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Dwi. Apakah Dwi setuju? Iya, Bu, saya setuju. Saya mau menanyakan, menurut Dwi, apakah setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifatnya? Kalau menurut saya jelas beda lah, Bu. Kira-kira menurut Dwi, apa yang membedakan mantan Dwi dengan teman-teman laki Dwi selama ini? Ya, tentu beda lah, Bu. Mantan saya mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu tidak enak diajak bercanda atau diajak ngobrol bareng gitulah, Bu. Oke, sekarang yang perlu Dwi ketahui bahwa mantan Dwi tetaplah mantan Dwi dan teman laki-laki Dwi tetap menjadi teman laki-laki. Mereka saling berbeda baik fisik maupun sifat. Jadi
dilakukan mantan pacar di masa lalu akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman-teman laki-laki Dwi saat ini. Iya, Bu, saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Saya terlalu berpikir negatif. Coba pikirkan jika Dwi tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif thinking, apakah Dwi bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Bu. Saya harus berubah. Saya perubahan seperti apa yang perubahan seperti apa? Apakah Dwi bisa menjelaskan? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikir negatif tentang teman-teman saya, dan saya harus berpikiran positif bahwa tidak semua teman-teman laki-laki yang saya kenal sama seperti mantan pacar saya. Alhamdulillah kalau Dwi sudah mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya akan selalu mendukung Dwi, tetapi apakah Dwi tidak menyesal dengan keputusan yang Dwi ambil? Tidak, Bu, saya tidak pernah menyesal. Saya sadar harus berubah, Bu. Bagus sekali, Dwi. Jika kamu sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman kamu, lalu mulailah untuk berkomunikasi dengan teman-teman Dwi, khususnya teman Dwi yang laki-laki. Apakah Dwi bisa? Iya, Bu, saya yakin bisa. Baiklah, hari ini Dwi sudah bisa menyelesaikan masalah Dwi sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif tentang teman-teman Dwi dikarenakan kekasih Dwi yang pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki itu sama dengan mantan pacar Dwi. Hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan, namun sekarang Dwi sudah mau berubah dari pemikiran Dwi yang salah tersebut menjadi pemikiran yang positif. Kemudian, sekarang Dwi mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi kembali serta saling bercanda dengan teman-teman. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana perasaan Dwi saat ini? Saya merasa lebih lega, Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Berkat bantuan Ibu, terima kasih sekali lagi, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu, mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit. Iya, Bu. Sebelumnya, saya ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, Bu. Sebelumnya, saya datang ke ruang BK ini karena memiliki masalah dengan mantan pacar saya yang membuat saya merasa hampa dan galau. Hal itu juga yang membuat saya menjauhi teman di sekitar saya, karena saya berpikir negatif bahwa semua laki-laki itu sama. Tetapi setelah saya dikonseling menggunakan teknik restrukturing kognitif, saya mulai berpikir positif terhadap teman-teman saya dan mulai merasa ceria juga. Saya akan mulai bercanda dengan mereka sama seperti dulu lagi. Bagus, rupanya kamu sudah paham bagaimana perasaan kamu sekarang? Sekarang saya benar-benar merasa ceria, Bu. Pikiran negatif saya sudah mulai berganti dengan pikiran positif, Bu. Baguslah, sekarang ibumu akan meminta kamu untuk bergaul dan bercanda dengan teman-teman kamu sama seperti dulu lagi. Dan lupakan masa lalu kamu itu. Biarkan itu menjadi suatu pembelajaran. Iya, Bu, akan saya laksanakan. Sebelumnya, terima kasih, Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu setelah dilakukan konseling hari ini. Iya, setuju, Bu. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.